Welcome to Animortal Channel. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Kapten, karena hadiahnya 100 juta, satu kaki dan satu tangan seharusnya seharga 30 juta batu roh, kan? Xuqing mengalihkan pandangannya dari bayangan dan menatap apel yang tidak jauh darinya. Bekas gigitan muncul pada apel yang melayang di udara. Tampaknya orang yang menggigitnya telah berhenti. Wakil Shu, kaki yang mana? Aku tidak mengerti. Tetapi 20.000 batu roh yang kau hutangkan padaku tidak boleh kurang. Lagi pula, kali ini aku mempertaruhkan nyawaku untuk melindungimu. Xuqing mengangguk dan melemparkan kepingan giok. Ini adalah rekaman sang kapten yang sedang batuk pelan dan pamer saat ia berubah menjadi putri ketiga. Beberapa saat kemudian, terdengar suara tawa. Adikku tersayang, aku hanya bercanda denganmu. Jongsan, mengapa kau di sini juga? Apa yang sedang dibangun di sini? Mengapa ada hidung? Jongsan memasang ekspresi aneh. Barang terbesar di sini adalah alat bantu hidung itu. Ia berpikir, Kapten, caramu mengubah topik pembicaraan terlalu acak. Dia melihat ke tempat apel itu dimakan gigitan demi gigitan dan menggelengkan kepalanya. Kapten, apakah kamu masih menyimpan bagian hidung patung itu? Keluarkan saja. Aku akan menyatukannya untuk dipamerkan. Tepat saat Jongsan selesai berbicara, sebuah batu abu-abu besar mendarat dengan keras di ruang kosong di samping. Batu itu panjangnya 70 hingga 80 kaki dan tidak lain adalah bagian hidung yang diambil kapten. Namun, terdapat banyak bekas gigitan di sudut-sudutnya. Seolah-olah seseorang telah menggigitnya berkali-kali sebelumnya. Benda ini tidak berguna. Aku mencoba menggigitnya beberapa kali dalam perjalanan pulang, tetapi sama sekali tidak berhasil, kata sang kapten dengan malas. Jongsan tidak peduli. Dia melangkah maju dan membawa alat bantu hidung itu, lalu menyatukannya dengan alat bantu hidung Xuqing. Ekspresinya menunjukkan kegembiraan dan matanya berbinar. Baiklah, aku baru saja kembali dan masih ada beberapa urusan resmi yang harus diselesaikan. Aku telah mempersiapkan rencana besar akhir-akhir ini. Sekarang setelah aku memiliki jantung mayat tingkat tinggi, aku hanya kekurangan beberapa informasi. Setelah selesai, kita bertiga akan melakukan sesuatu yang besar. Suara kapten bergema dengan kegembiraan. Jongsan menarik napas dalam-dalam dan menatap apel itu seolah-olah dia sedang melihat dewa. Mata Xuqing menyipit saat dia bertanya, bisa membuka lubang ajaib. Bukan hanya membuka lubang ajaib. Wakil Direktur Shu, ambisimu terlalu kecil. Jika kita berhasil dalam pekerjaan ini, kita akan mencapai surga dalam satu langkah. Aku menyiapkan daging binding dan jantung mayat tingkat tinggi untuk rencana besar ini. Kapten menjadi semakin bersemangat saat berbicara, tetapi beberapa lukanya terbuka, membuatnya meringis kesakitan. Nanti aku ceritakan lebih rinci. Aku pergi dulu. Aku sangat sibuk. Ada banyak urusan resmi yang harus kuurus. Sambil menahan rasa sakit yang luar biasa, sang kapten berbicara dengan tenang dan melesat pergi. Jongsan tidak bisa melihat, tetapi Xuqing sedang melihat bayangan itu. Pada saat itu, bayangan itu melompat menjauh dengan tidak stabil. Xuqing diam-diam menarik kembali pandangannya dan menatap Jongsan. Kakak senior Jongsan, apakah kapal ajaibku sudah siap? Aku sudah selesai menyempurnakannya. Petunjuknya ada di dalam. Lihat sendiri dulu. Aku akan menyatukan kedua bagian hidung ini dan mencoba membuatnya lebih sempurna. Jongsan melemparkan botol kecil ke Xuqing sebelum mengamati bagian hidung dan berpikir tentang cara memperbaikinya. Xuqing mengambil botol kecil itu dan mengucapkan selamat tinggal. Dia tidak kembali ke departemen pembunuhan. Sebaliknya, dia pergi ke pantai pelabuhan 176 dan melepaskan kapal ajaib itu. Saat gemuruh bergema dan ombak naik turun, sebuah kapal besar muncul di depannya. Bentuk kapal ini persis sama seperti sebelumnya, namun jelas bahwa bahannya lebih baik. Dengan pendapatan dari pelabuhan 176, Jongsan telah banyak berinvestasi pada kapal ajaib ini. Faktanya, Xuqing bahkan samar-samar bisa merasakan fluktuasi yang menekan nyala api kehidupan di kapal sihir. Ini mengingatkannya pada apa yang dikatakan Jongsan. Begitu kapal sihir mencapai level 8, ia akan memiliki kekuatan untuk menekan Mystic Brilliance Form. Xuqing menatap kapal ajaib itu dan mengeluarkan slip giok yang diberikan Jongsan kepadanya. Meski kali ini, kapal sihir itu tidak lagi memiliki daging binding dan keilahiannya tidak dapat terus menyebar. Kualitas material kapal sihir itu cukup bagus. Semua komponen di dalamnya terbuat dari material tingkat tinggi. Harga kapal sihir tingkat 8 ini sudah mencapai tingkat yang sangat mencengangkan. Xuqing, kapal sihir berbeda dengan perahu sihir.
Karena perahu sihir itu sederhana, setiap peningkatan level dapat meningkatkan kekuatannya. Namun, kapal sihir berbeda. Meskipun ada celah antara 7 level pertama kapal sihir, celah itu tidak terlalu besar. Hanya ketika mencapai level 8, kekuatannya akan meningkat pesat. Aku terutama berfokus pada pertahanan kapal sihir level 8 kamu. Aku menggunakan jantung binatang batu besar sebagai intinya. Dan itu juga digunakan untuk menambah pertahanan. Pertahanan itu dapat dibandingkan dengan bentuk kecemerlangan mistik bangunan fondasi tahap awal. Namun, keilahian itu telah hilang, tetapi aku masih menyisakan tempat untuknya. Jika kau bisa mendapatkan hati makhluk ilahi, itu bisa langsung meningkatkan kapal sihirmu ke level 9. Pada saat itu, terlepas dari pertahanan atau aspek lainnya, itu akan sebanding dengan alam bangunan fondasi tahap tengah. Semakin besar asal-usul hati ilahi yang kau peroleh di masa depan, semakin besar pula kekuatan kapal sihirmu. Begitu mencapai level 10, kapal itu akan sebanding dengan seorang kultivator bangunan fondasi tahap akhir. Hanya ada sedikit kapal sihir level 10 di seluruh sekte. Juga, aku telah menambahkan teknologi penyamaran ledakan seperti terakhir kali di kapal ajaibmu. Pada saat yang sama, aku telah secara khusus mengembangkan arah baru untukmu dan menambahkan penghancuran diri. Ini mungkin lebih nyaman untukmu, dan aku juga akan memiliki rasa partisipasi. Ketika kapal ajaibmu meledak nanti, kau akan tahu bagaimana aku berpartisipasi. Saat dia melihat kepingan Giok Jongsan, Xu Qing menatap kapal ajaib di depannya. Meskipun kapal ajaib itu tidak lagi memiliki serangan dewa, Xu Qing masih berjalan di atasnya dengan puas. Setelah mengaktifkan penghalang pelindung, dia berjalan ke kabin. Saat dia duduk, dia merasa sangat nyaman. Aku masih terbiasa berada di kapal. Namun, apa arti berpartisipasi dalam penghancuran diri yang disebutkan Jongsan? Xu Qing sedikit penasaran, tetapi dia tidak terlalu peduli. Setelah menarik napas dalam-dalam, dia menutup matanya dan bermeditasi dalam diam. 3 hari berlalu dalam sekejap mata. Saat kapten kembali, masalah Xu Qing dan prestasi luar biasa, sang kapten menyebabkan keributan lain di sekte tersebut. Xu Qing juga menantikan hadiah apa yang disebutkan sekte tersebut. Pada saat yang sama, dia menghela napas lega. Sebelum kapten kembali, Xu Qing merasa sangat tidak aman. Jika benar-benar ada petinggi di sekte yang memiliki niat buruk, dia akan menghadapi krisis besar. Walau kemungkinan ini sangat kecil sekarang, dia tetap harus waspada. Namun, Xu Qing merasa lega karena kaptennya telah kembali. Lagi pula, dialah pelaku utamanya. Hidungnya diledakkan olehnya, dan hadiah untuk kepalanya bahkan lebih dibesar-besarkan. Terlebih lagi, dia berada di peringkat pertama. Jika seseorang benar-benar ingin bergerak, mereka pasti akan memilihnya. Hati Xu Qing tenang. Tetapi pada senja hari ketiga, seseorang yang hatinya tidak tenang sama sekali tiba di pelabuhan 176. Dengan kesedihan di hatinya, dia tiba di luar kapal ajaib Xu Qing. Ini adalah seorang wanita. Dia tidak tinggi dan terlihat sangat kurus. Dia mengenakan jubah Taois abu-abu dan kultivasi kondensasi kimia hanya pada tingkat ketiga. Orang seperti itu seringkali harus berhati-hati dalam segala hal yang dilakukannya di 7 mata darah, tanpa memandang jenis kelamin. Orang ini tidak lain adalah Xu Xiahui yang pernah memasuki 7 mata darah bersama Xu Qing saat itu. Dia berdiri diam di samping kapal ajaib Xu Qing dengan ekspresi getir. Hatinya dipenuhi kesedihan dan kegelisahan. Kenyataannya, jika dia punya pilihan, dia tidak akan berani mencari Xu Qing. Meskipun mereka berada di angkatan yang sama, mereka tidak banyak berinteraksi, terutama karena Xu Qing telah menjadi seorang kultivator bangunan fondasi dan sekarang terkenal di seluruh 7 mata darah. Dia tidak dapat dibandingkan dengan tokoh yang berpengaruh seperti itu. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia menderita selama beberapa bulan sebelum akhirnya dia bersiap dan tiba. Pada saat itu, begitu dia mendekati kapal ajaib Xu Qing, dia langsung berlutut. Murid Xu Xiahui meminta untuk bertemu dengan paman bela diri Xu Qing. Di dalam kapal ajaib, Xu Qing yang sedang bermeditasi membuka matanya dan melihat keluar. Pandangannya melewati penghalang dan mendarat pada Xu Xiahui yang ada di luar. Ada apa? Suaranya terdengar dari kapal ajaib dan bergema di telinga Xu Xiahui. Tubuh Xu Xiahui bergetar saat dia berbicara dengan lembut. Paman guru, kakak senior Zhou Qingpeng, meninggal secara tragis di sekte 3 bulan lalu. Suasana di kapal sunyi. Beberapa saat kemudian, Xu Qing keluar dari kabin dan berdiri di atas kapal.
ia menatap Xu Xiahui yang sedang berlutut di tanah. Adegan mereka berempat mendaki gunung bersama dan kejadian Zhou Qingpeng yang dengan murah hati memberinya Ghost Desires muncul di benaknya. Sebenarnya, dia tidak begitu mengenal Zhou Qingpeng, tetapi hadiah yang diberikan pihak lain saat itu dapat dianggap sebagai bantuan. Selain itu, Ghost Desires telah banyak membantunya. Sekarang setelah dia mendengar Zhou Qingpeng meninggal secara tragis, dia mendesah dalam hati. Namun, dia tidak terlalu terkejut. Lingkungan yang kejam di kaki gunung Seven Blood Ice tidak akan melunak karena perang. Akan selalu ada orang yang meninggal dan akan selalu ada orang yang ingin bergabung dengan sekte tersebut. Namun karena dia berutang budi padanya, Xu Qing harus menanyakan hal ini. Dia menatap Xi Xiahui dan berbicara perlahan, ceritakan padaku secara rinci. Perkataan Xu Qing menyebabkan Xu Xiahui menitikkan air mata. Selama beberapa bulan ini, dia telah berkali-kali jatuh dalam keputusasaan. Sekarang dia melihat harapan dari pertanyaan Xu Qing. Paman Xu, kakak senior Zhou, awalnya mengikuti Paman Ding Xiaohai di Departemen Penjaga Pantai. Dia memberitahu aku bahwa dia telah membantu Paman Ding melakukan banyak hal yang tidak dapat diketahui oleh orang luar. Paman Ding juga berjanji kepadanya bahwa dia akan memberinya tempat sebagai pengikut di masa mendatang. Namun, setelah Paman Ding maju, dia meninggalkan Departemen Penjaga Pantai tanpa kakak senior Zhou. Kakak senior Zhou langsung kehilangan pendukungnya. Selain itu, banyak hal yang dia lakukan sebelumnya menarik banyak orang. Ini adalah salah satu alasan mengapa dia meninggal. Kedua, saat itu kakak senior Zhou memperoleh banyak keuntungan dalam kompetisi besar puncak ke-7. Keuntungannya ini seharusnya dapat dilindungi. Namun, karena paman bela diri Ding Xiaohai mengabaikannya, kakak senior Zhou menjadi sasaran orang lain. Suatu hari 3 bulan lalu, dia meninggal secara tragis di jalanan. Aku sudah menyelidiki sampai sekarang, tetapi aku masih belum menemukan siapa pembunuhnya. Air mata Xu Xiahui mengalir. Meskipun wajahnya dipenuhi kesedihan, kata-katanya sangat teratur. Jelas, dia telah mempersiapkan kata-kata ini sejak lama. Kamu dan Zhou Qingpeng. Xu Qing terdiam sejenak sebelum menatap Xu Xiahui. Kakak senior Zhou telah berjasa besar kepadaku. Sebelumnya, untuk mendapatkan perahu ajaib, aku meminjam sejumlah besar batu roh, tetapi aku tidak dapat membayarnya kembali. Aku tidak punya pilihan selain menyerahkan harga diriku untuk menjilat beberapa murid sekte dan menjadi mainan mereka. Di hadapan orang lain, aku tampak mulia, tetapi pada kenyataannya, aku hidup seperti binatang. Aku harus menerima segala macam siksaan dari mereka, dan tubuhku dipenuhi bekas luka. Ini adalah aku yang pelit dan terlalu sombong. Xi Xiahui menggigit bibir bawahnya dan berbicara lembut. Kakak senior Zhou mengasihaniku dan membantuku membayar utang. Awalnya aku mengira dia menyukaiku, tetapi pada akhirnya dia tidak menyentuhku sama sekali. Sebaliknya, dia membantuku berkali-kali. Aku, Xi Xiahui, memiliki kehidupan yang murah, tetapi aku masih tahu bahwa aku harus membayar utang budi. Namun, kemampuanku terbatas. Dalam beberapa bulan terakhir, meskipun aku mengorbankan tubuhku untuk menyelidiki, tetap saja tidak ada hasil. Jadi aku hanya bisa datang ke sini dan memohon pada Paman Xu. Xu Xiahui menundukkan kepalanya dan dahinya menyentuh tanah. Sebuah kekuatan lembut menyebar, menghentikannya dari bersujud. Tidak perlu. Aku pernah berutang budi pada Zhou Qingpeng. Aku akan menyelidiki masalah ini. Kata-kata Xu Qing adalah hal terbaik yang pernah didengar Xu Xiahui dalam beberapa bulan terakhir. Dia tidak berbohong. Semua yang dia katakan kepada Xu Qing adalah benar. Yang tidak disebutkannya adalah sakit hati dan rasa sakit yang dideritanya selama beberapa bulan terakhir untuk diselidiki. Sekarang dia tidak lagi menjadi bagian dari Seven Blood Eyes. Namun, dia tidak membenci siapapun. Dia hanya tidak mengerti mengapa orang baik seperti kakak senior Zhou tiba-tiba meninggal secara tragis. Dia hanya ingin melakukan yang terbaik untuk membalas kebaikan pihak lain. Kadangkala, dia bertanya-tanya apakah pantas baginya untuk melakukan begitu banyak penyelidikan. Namun, Xu Xiahui merasa bahwa jika dia menyerah, maka mungkin dia akan menyerahkan jejak kehangatan terakhir di hatinya. Kehangatan ini adalah hal yang paling berharga baginya sejak dia datang ke Seven Blood Eyes. Jadi dia tidak ingin menyerah. Oleh karena itu, meskipun Xu Qing mengerahkan seluruh tenaganya untuk membantunya berdiri, dia tetap memilih untuk berlutut setelah tenaganya habis. Seolah-olah bagi orang yang rapuh, berlutut kepada orang lain akan membantu mereka merasa tenang. Xu Qing mendesah dalam hati. Dia mengeluarkan slip giok transmisi suara dan menghubungi seseorang. Datanglah dan temui aku. Tak lama kemudian, sesosok tubuh kecil dan kurus
melesat melewati gang di kejauhan. Ia berlari secepat yang ia bisa dan langsung menuju Su Qing. Xu Xiahui merasakannya dan matanya menyipit saat dia menoleh. Dia melihat seorang anak kecil. Anak itu mengenakan jubah tahu abu-abu dan mantel kulit anjing, membuatnya tampak menonjol. Tetapi tatapan matanya yang dingin dan aura pembunuh yang dipancarkannya cukup untuk membuat hati banyak orang bergetar. Xu Xiahui menarik napas dalam-dalam. Dia pernah mendengar tentang orang yang suka mengenakan mantel kulit di balik jubah taunya. Dia tahu bahwa pihak lain itu bisu. Dalam setengah tahun terakhir, dia telah mendapatkan banyak reputasi. Dia adalah seseorang yang naik pangkat setelah Xu Qing di Departemen Pembunuhan dan suka membunuh dengan cara yang tidak masuk akal. Banyak penjahat yang dicari telah dibunuh olehnya. Selain itu, orang ini tampaknya hanya berada di tingkat ke-7 kondensasi Qi. Tetapi pada kenyataannya, beberapa kultivator kondensasi Qi tingkat ke-9 dari sekte kecil juga telah meninggal secara tragis di tangannya. Ini karena si bisu ini bahkan lebih gegabah daripada para penjahat itu. Seolah-olah hidup tidak berarti apa-apa baginya. Begitu dia memastikan bahwa itu adalah musuh, pilihannya adalah dia yang mati atau menjadi musuh. Oleh karena itu, ketika Xu Xiahui melihat si bisu datang, secara naluriah, ia merasa takut. Si bisu bahkan tidak melirik Xu Xiahui dan berlutut di depan Xu Qing. Fanatisme dan kegembiraan di wajahnya sangat jelas. Pergi dan selidiki penyebab kematian Zhou Qingpeng. Untuk detailnya, kamu bisa bertanya padanya melalui slip giok transmisi pesan. Xu Qing menunjuk ke arah Xu Xiahui. Si bisu mengangguk penuh semangat dan berbalik untuk pergi. Dia sama sekali tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada Xu Xiahui. Seolah-olah menurutnya, jika dia menyelesaikan masalah ini setelah bertanya kepada orang lain, itu akan menunjukkan bahwa dia tidak berguna. Senja telah berlalu. Matahari terbenam di cakrawala yang jauh telah berubah menjadi hitam pekat karena malam dan bulan pun terbit. Xu Qing telah memilih tempat tertentu untuk berlabuh kapalnya. Baik siang maupun malam, tempat itu sangat tenang dan tidak ada seorang pun yang mengganggunya. Si bisu tidak membuat Xu Qing menunggu lama. Seluruh proses hanya berlangsung selama waktu yang dibutuhkan untuk membakar 2 batang dupa. Si bisu kembali dan berlutut sebelum dengan hormat menyerahkan selembar batu giok kepada Xu Qing. Xu Xiahui telah membayar harga yang sangat mahal untuk menemukan jawabannya setelah berbulan-bulan melakukan penyelidikan. Bagi orang bisu, itu hanya membutuhkan waktu 2 batang dupa. Tentu saja, ini juga terkait dengan Departemen Pembunuhan. Di tengah kegembiraan Xu Xiahui, Xu Qing mengambil slip giok dan memeriksanya. Penyelidikan penyebab dan akibat kematian Zhou Qingpeng sangat rinci. Xu Qing tidak tertarik dengan hal ini. Dia hanya meliriknya dan melihat informasi tentang pembunuhnya. Pembunuhnya bukan murid puncak ke-7. Nama orang itu adalah Li Zelin. Ia adalah murid Pitman dari puncak pertama. Tingkat kultivasinya berada pada tingkat ke-9 kondensasi Qi. Ia memiliki temperamen yang suram dan suka membunuh. Batu giok milik si bisu menunjukkan bahwa kematian sedikitnya 11 murid dari puncak lainnya berhubungan langsung dengan orang ini. Namun, orang ini berhati-hati dan membunuh di tempat lain. Selain itu, target yang dipilihnya sudah diperhitungkan. Jadi dia tidak menimbulkan masalah yang tidak dapat diselesaikan. Lagi pula, hal seperti itu sering terjadi di kegelapan Seven Blood Eyes. Selama itu tidak melanggar aturan dan tidak ada ahli yang menyelidiki masalah ini, berbagai departemen tidak akan peduli. Misalnya, jika Zhou Qingpeng tidak berhutang budi pada Xu Qing, kematiannya tidak akan terselesaikan. Penyelidikan si bisu sangat terperinci. Selain itu, ia bahkan menemukan lokasi Li Zelin saat ini dan koneksi terbarunya. Dia diterima sebagai pengikut oleh Wu Jianwu dari puncak pertama. Saat ini, Wu Jianwu berada di restoran Knowing Dreams. Aku tidak dapat mengetahui siapa yang dia atur untuk bertemu, tetapi Li Zelin ini berjaga di luar restoran Knowing Dreams. Xu Qing mengangguk dan menyerahkan slip giok itu kepada Xu Xiahui yang sangat gugup. Xu Xiahui mengambilnya dan mengamatinya lebih dekat. Napasnya jelas terengah-engah dan wajahnya pucat saat dia selesai membaca laporan itu. Dia menatap Xu Qing dengan ekspresi getir dan ragu-ragu. Paman Xu, tentang ini. Isi dari slip giok itu membuatnya tahu tentang pembunuhnya. Pada saat yang sama, dia juga tahu bahwa pembunuhnya memiliki latar belakang yang sangat kuat. Dia tidak yakin apakah Xu Qing akan terus membantu. Ayo pergi. Ekspresi Xu Qing tetap tenang seperti biasa.
si bisu memimpin jalan di samping. Xu Xiaowei tertegun. Dia melihat ke belakang Xu Qing dan menarik napas dalam-dalam sambil mengikuti di belakang sambil menahan kegembiraan di hatinya. Knowing Dreams Restaurant adalah salah satu restoran paling terkenal di seluruh area pelabuhan. Restoran itu sangat besar dan memiliki banyak pelanggan. Dibandingkan dengan restoran-restoran milik Departemen Penjaga Pantai, Knowing Dreams Restaurant jelas berada di level yang lebih tinggi. Hal ini karena mereka terutama menyajikan makanan rohani. Jika seseorang memakannya setiap hari, tidak hanya akan memperkuat tubuh mereka, tetapi juga memiliki efek menghilangkan zat-zat yang tidak normal. Meskipun efeknya sangat kecil, makanan tersebut dapat dikonsumsi dalam jangka waktu yang lama. Pada saat itu, di lantai 2 restoran Knowing Dreams, ada 3 orang yang duduk di sebuah ruang pribadi yang mewah. Jika Xu Qing ada di sini, dia akan mengenali mereka bertiga. Salah satunya adalah Wu Jianwu dari puncak pertama. Duduk di seberangnya adalah kapten berwajah pucat. Pada saat itu, kapten itu tidak lagi terlihat dan menatapnya. Tidak ada bagian tubuh yang hilang. Luka-lukanya pun telah sembuh. Orang terakhir adalah seorang lelaki tua. Lelaki tua ini tidak lain adalah pemilik penginapan di Jalan Pankuan. Tepatnya, di sini bukan hanya ada 3 orang, melainkan juga seekor ular. Ular itu sangat besar. Ia melingkari balok ruang pribadi dan menggantung setengahnya. Ia bergoyang sendiri, seolah-olah ia sedang bermain dengan dirinya sendiri karena bosan. Sesekali, ia akan menjulurkan lidahnya ke arah kapten atau mengeluarkan suara gemericik, seolah menanyakan sesuatu. Sang kapten tersenyum dan menatap ular besar itu. Linger, apakah kamu sedang memikirkan seseorang? Bagaimana dengan ini? Berikan aku 10 botol kabut zat aneh yang kau kumpulkan terakhir kali. Aku akan membantumu memanggil anak itu dan membiarkannya menemanimu selama sehari. Bagaimana dengan itu? Itu adil dan masuk akal. Sang kapten berbicara dengan ekspresi tidak berbahaya. Mata ular besar itu langsung menyala. Lelaki tua dari penginapan itu buru-buru menghentikannya. Chun Erniu, kamu keterlaluan. Tidak apa-apa jika kamu berbohong padaku. Tapi mengapa kamu berbohong kepada anak kecil sekarang? Wu Jianwu yang duduk di samping menatap dingin ke arah kapten. Dia mengambil botol alkohol dan meneguknya dalam-dalam sebelum berbicara dengan tenang. Hati manusia itu rakus. Suatu hari nanti akan ditebang. Kapten itu berkedip dan mengeluarkan sebuah apel dari sakunya. Dia menggigitnya perlahan dan tersenyum palsu kepada Wu Jianwu. Jian-jian kecil, meskipun kamu baru saja keluar dari pengasingan hari ini dan tidak tahu apa yang terjadi di luar, atau seberapa kuatnya aku sekarang, aku tetap harus memberitahumu. Jika aku paman guru, aku pasti akan menghajarmu sampai kamu berbicara bahasa manusia. Wu Jianwu mengangkat alisnya yang seperti pedang, menampakkan wajah yang tak terlukiskan, tersambar petir dan terbelah menjadi 2. Kau tak perlu menyanjungku. Aku sudah berjanji pada paman master untuk tidak memukul murid-muridnya lagi. Jangan khawatir, aku tidak akan memukulmu, kata kapten itu sambil tersenyum. Ketika lelaki tua dari penginapan itu mendengar ini, dia menepuk dahinya dan menatap tak berdaya ke arah kapten dan Wu Jianwu. Baiklah, aku mengundang kalian ke sini hari ini karena 3 alasan. Aku akan pergi setelah selesai berbicara. Menyebalkan sekali berurusan dengan kalian. Lelaki tua dari penginapan itu mendesah. Pertama-tama, Wu Jianwu, waktu yang dijanjikan tuanmu kepadaku hampir habis. Namun, aku harus meninggalkan Seven Blood Eyes untuk beberapa waktu. Jadi aku akan memperkuat segel penginapan sebelum aku pergi. Katakan pada tuanmu untuk segera mengirim seseorang untuk mengambil alih. Jika tidak, jika terjadi sesuatu, itu tidak ada hubungannya denganku. Kedua, Chun Erniu, aku masih bisa memperkuat segelmu 3 kali. Setelah 3 kali, aku tidak akan bisa melakukannya lagi. Jadi, kau harus memikirkan cara lain untuk menekannya sesegera mungkin. Semakin kuat keilahianmu, semakin baik. Kalau tidak, jika itu hidup, kau mungkin bukan dirimu lagi. Orang tua itu menatap kapten itu dengan penuh arti. Ekspresi sang kapten tetap seperti biasa. Ia masih tersenyum seolah-olah ia tidak peduli sama sekali. Namun, jika Xu Qing ada di sini, dengan keakrabannya dengan sang kapten, dia akan dapat mengetahui bahwa setelah sang kapten mendengar kata-kata lelaki tua itu, dia membalikan apel di tangannya tetapi tidak memakannya. Hal ketiga adalah tentang apa yang kukatakan sebelumnya. Aku harus pergi untuk sementara waktu. Linger akan mencapai alam Foundation Building. Dia sedikit istimewa. Aku akan membawanya ke tanah leluhur. Aku khawatir butuh beberapa tahun sebelum kita kembali. Ular besar itu berhenti bergoyang
dan dengan cemas berbicara kepada lelaki tua itu. Orang tua itu melotot, "Kamu masih memikirkan anak bermarga Shu itu? Apa kamu tidak takut dia akan memakanmu?" Ular besar itu juga melotot dan tidak mundur sama sekali. Melihat ular itu seperti itu, lelaki tua itu mendesah panjang. Kerutan di wajahnya tampak semakin banyak. Menurutku, anak Suicing itu juga tidak buruk. Dia cocok untuk Linger. Sang kapten terbatuk dan memberi semangat pada Linger. Linger langsung gembira dan dengan cepat bergoyang maju mundur. Dia bahkan meludahkan botol kecil berisi zat-zat aneh dan memberikannya kepada kapten. Sang kapten mengambilnya dan menyimpannya di sakunya. Senyum mengembang di wajahnya. Mereka sangat cocok. Selain itu, menurutku Suicing benar-benar bisa menjadi mainan Linger. Linger penasaran, seolah bertanya apa itu mainan anak laki-laki. Kapten hendak menjelaskan ketika Wu Jianwu yang berada di samping mendengar mereka menyebut nama Suicing. Matanya lurus dan tubuhnya yang sebelumnya bersandar malas di dinding langsung menegang. Ekspresinya juga menunjukkan ekspresi serius. Siapakah di dunia ini yang memiliki citra sejati? Jika dilihat kembali, itu adalah orang yang sama. Sang kapten dan lelaki tua itu saling berpandangan. "Aku tidak mengerti. Aku tidak tahu apa yang kamu katakan." Melihat ini, Wu Jianwu menjadi cemas. Napasnya memburu dan dia menggertakkan giginya dengan keras. "Apakah Suicing yang kamu bicarakan adalah Suicing dari puncak ke-7 yang baru saja naik ke tahap pembentukan fondasi beberapa waktu lalu? Orang yang terlihat sangat jahat? Apakah dia orang yang sama?" Wu Jianwu bertanya dengan cepat. "Benar sekali, Suicing adalah wakil direkturku. Apakah kamu mengenalnya?" Kapten itu sekali lagi tersenyum, yang bukan senyum. Tidak menyadari selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Surga. Wu Jianwu mendengus dan hendak berbicara ketika kapten berkata dengan lemah, "Tidak apa-apa jika kamu tidak mengenalnya. Dia juga sudah kembali. Aku akan memanggilnya untuk menemuimu, atau aku akan membawamu untuk menemuinya." Mata Wu Jianwu membelalak. Dia menarik napas dalam-dalam dan berdiri. "Bagaimana aku bisa pergi dengan pil hebat di rumah? Kita akan bertemu lagi jika takdir mengizinkannya." Setelah itu, dia berbalik untuk pergi. Namun, saat dia berbalik, tekanan yang mengejutkan tiba-tiba meletus dari jalan di luar ruangan pribadi itu. Fluktuasi yang tiba-tiba ini menyebabkan ekspresi Wu Jianwu berubah. Sedangkan Linger, matanya berbinar. Dia membuka jendela dan melihat keluar. Langit malam itu gelap dan pekat. Cahaya bulan dingin dan ada hujan ringan. Bulan yang terang menggantung tinggi di langit malam yang pekat bagaikan piring perak. Cahaya bulan yang dingin menyatu dengan gerimis, menerangi pelabuhan Seven Blood Eyes dan mengalir di atap di luar Knowing Dreams Restaurant. Tetesan air hujan membentuk garis dan garis-garis hujan membentuk tirai. Cahaya bulan tidak dapat menghindar pada waktunya, sehingga menghasilkan bayangan yang kabur. Itu seperti lukisan malam dengan cahaya bulan dan hujan rintik-rintik. Di jalan yang tertutup hujan, sesosok tubuh berjubah tau berwarna abu-abu berjalan selangkah demi selangkah sambil memegang payung kertas minyak berwarna putih. Wajah orang yang ada di bawah payung itu tak terlihat, namun tubuhnya yang ramping, tinggi dan tegap, serta aura yang terpancar ketika ia berjalan ke arahnya, menyebabkan hujan secara otomatis berubah menjadi kabut ketika mendekat dan menyapu dirinya. Itu mengalir deras ke riak-riak yang terbentuk oleh sol sepatunya. Di satu sisi, sosok di bawah payung, di kegelapan atap jalan, ada dua orang lainnya. Satu orang memegang payung, sementara yang lain mengabaikan hujan dan segera mengikutinya. Orang yang datang adalah Suicing. Di bawah atap ada si Bisu dan Shi Xiaohui. Meskipun saat itu sudah malam, bagi jalan yang ramai ini, seolah-olah semua kegembiraan baru saja dimulai. Restoran-restoran di kedua sisi jalan dipenuhi dengan suara-suara, hidangan disajikan dan gelas-gelas dipertukarkan. Tawa terdengar. Suara sambutan dan penolakan pelan terdengar dari mana-mana. Beberapa toko mewah bahkan memiliki banyak pengikut dengan aura luar biasa yang berjaga di sana, seperti penjaga. Kebanyakan dari mereka adalah pengikut tokoh penting yang mengobrol dan tertawa di toko-toko ini. Target yang dicari, Suicing, ada di antara mereka. Pemuda kurus itu berdiri di bawah atap restoran Knowing Dreams dan awalnya mengobrol dan tertawa dengan seorang murid perempuan di sampingnya. Namun pada saat berikutnya, ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia menoleh untuk melihat ke jalan. Bukan hanya dia saja, seluruh pertokoan yang ada di jalan itu pun terdiam pada saat itu. Suicing tidak sengaja memancarkan kekuatan kultivasinya
namun aura pembunuh di tubuhnya dan fluktuasi energi yang terbentuk oleh 65 lubang sihirnya masih membuat semua orang yang merasakannya terkejut. Sejumlah besar tatapan menatapnya dari berbagai sudut. Ekspresi Xu Qing tetap tenang saat dia berjalan selangkah demi selangkah menuju restoran Knowing Dreams. Sebuah jendela di lantai 2 terbuka dan seekor ular besar menjulurkan kepalanya keluar dan berkokok riang ke arah Xu Qing. Xu Qing menyingkirkan payungnya dan menatap ular besar itu. Dia tersenyum sedikit. Di bawah sinar rembulan dan hujan, senyuman pemuda itu sejenak membuat teriakan ular besar itu terhenti. Tubuhnya seolah-olah menjadi lebih lunak. Secara naluriah, ia ingin merangkak keluar dan mendekat. Tetapi ia dicengkram oleh lelaki tua dari jalan Pan Quan yang ada di belakangnya. Ia menatap Xu Qing dengan ekspresi waspada. Xu Qing menarik kembali pandangannya dan menatap pemuda kurus yang gemetar di luar restoran Knowing Dreams. Pikiran pemuda itu bergetar hebat. Napasnya memburu dan dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya agar tidak gemetar. Matanya semakin perih. Sosok yang dilihatnya bagaikan dewa mendistorsi kekosongan di sekitarnya. Seolah-olah pihak lain merupakan pusaran besar yang dapat langsung melahap segalanya. Rasa takut dan ngeri muncul dengan gila-gilaan di sekujur tubuh pemuda itu. Saat tubuhnya bergetar, setiap bagian tubuhnya berteriak padanya, memberitahunya bahwa dia dalam bahaya besar. Ini karena dia tidak hanya melihat Xu Qing, tetapi dia juga melihat Xu Xiahui yang mengikuti Xu Qing ke sini. Dia pernah melihat Xu Xiahui sebelumnya. Setelah membunuh Zhou Qingpeng, si ikan kecil, 3 bulan lalu, dia merasakan ada yang sedang menyelidiki masalah ini. Oleh karena itu, dia diam-diam menyelidikinya dan menemukan Xu Xiahui yang kebingungan dan tak berdaya, mencari petunjuk seperti rusa yang terluka. Awalnya, dia tidak peduli dengan orang yang rapuh seperti itu yang bisa dibunuh dengan sekali tamparan. Namun, melihat penampilan Xu Xiahui yang lemah dalam keadaan seperti itu, dia menjadi tertarik. Oleh karena itu, dia berpura-pura membantu. Setelah bermain dengannya selama beberapa waktu, dia merasa bosan dan tidak peduli lagi. Namun, pada saat ini, hatinya bergetar. Dia mengenal Xu Qing dan tahu bahwa reputasi pihak lain sekarang termasyur dan tak tertandingi. Sebelum dia membunuh Zhou Qingpeng, dia juga tahu bahwa Xu Qing dan Zhou Qingpeng berada dalam kelompok yang sama, tetapi hanya dalam kelompok yang sama. Di Seven Blood Eyes, berada di kelompok yang sama tidaklah penting. Kompetisinya sama dengan membesarkan Gu. Jadi bagaimana mungkin ada persahabatan? Bahkan sekarang, dia merasa bahwa semua ini tidak nyata. Dia bahkan merasa bahwa itu mungkin tidak seperti yang dia pikirkan. Oleh karena itu, ketika Xu Qing berjalan mendekat, dia menahan gemetarnya dan menundukkan kepalanya untuk menyambutnya. Salam, Paman Xu, apakah itu dia? Tatapan Xu Qing tertuju pada si bisu dan Xu Xiahui. Si bisu mengangguk dengan hormat. Xu Xiahui menggertakkan giginya dan menatap tajam ke arah pemuda itu. Saat dia membaca lembaran giok tadi, dia menyadari bahwa dia terlalu bodoh. Dia mengangguk dengan keras. Melihat ini, pikiran pemuda kurus yang berdiri di luar gedung pengenalan mimpi benar-benar tenggelam. Dia secara naluriah mundur beberapa langkah dan berbicara dengan cepat. "Guru, selamatkan aku." Hampir saat suaranya keluar, suaranya tiba-tiba berhenti. Sebuah tongkat besi hitam muncul entah dari mana di samping Xu Qing dan langsung menusuk lehernya. Kekuatan petir yang terkandung di dalamnya menyebar ke seluruh tubuhnya. Melalui tusukan itu, menyebabkan jiwa pemuda itu langsung menghilang. Tubuhnya mengering dan retak. Petir itu menarik petir di awan-awan di langit. Dalam sekejap mata, sambaran petir surgawi bergemuruh dari langit dan turun dengan cepat seperti ular perak, mendarat di pemuda kurus yang telah menjadi mayat. Mayat yang kering dan retak itu berubah menjadi potongan-potongan daging kering, berwarna hitam yang mengeluarkan asap dan berserakan di tanah sebelum padam oleh hujan. Adegan ini terlalu mengejutkan, menyebabkan gelombang bergolak dalam pikiran siapapun yang melihatnya. Tak seorang pun meragukan bahwa kultivator Foundation Building dapat membunuh kultivator Qi Condensation dengan sangat bersih dan efisien. Tetapi serangan Xu Qing terlalu mencengangkan. Ia benar-benar memancing petir surgawi. Inilah alasan mengapa pikiran mereka yang melihatnya bergetar. Tongkat besi hitam itu langsung kembali dan diam-diam melayang di belakang Xu Qing, melebur menjadi bayangannya. Semakin hal itu terjadi, semakin bergetar pula pikiran orang-orang yang melihatnya. Suasana menjadi sunyi. Tepat saat Xu Qing hendak pergi, sebuah suara terkejut terdengar dari lantai 2 restoran Knowing Dreams. "Ayah, Jian-Jian kecil,
Yang meninggal adalah pengikut yang kau bawa. Dia baru saja meminta bantuanmu. Suara ini milik kapten. Ketika Xu Qing melihat ular besar dan lelaki tua dari jalan Pan Quan tadi, dia telah memperhatikan dua aura lain di ruang pribadi itu. Dia sangat mengenal yang satu dan tidak asing dengan yang lainnya. Xu Qing melihat ke jendela kamar pribadi. Di ruang pribadi, orang pilihan surga puncak pertama, Wu Jianwu, melirik kapten yang memiliki senyum palsu di wajahnya. Setelah beberapa saat hening, dia mendengus dingin dan menjentikan lengan bajunya saat dia tiba-tiba berdiri. Sebuah bola fluktuasi api kehidupan meletus dari tubuhnya. Auranya seperti pelangi, menyebabkan sekelilingnya bergetar. Sang kapten buru-buru bekerja sama dan berteriak. Wu Jianwu merasa bahwa orang ini bodoh dan akan sangat memalukan baginya untuk berdebat dengan orang bodoh. Oleh karena itu, dia bahkan tidak melirik kapten dan berjalan menuju jendela dengan ekspresi muram. Setelah mencapai jendela, kekuatan yang dipancarkan oleh basis kultivasinya berfluktuasi dengan hebat. Di tengah kilat dan guntur di langit, pedang perunggu besar benar-benar muncul dari awan dan mengunci tempat ini. Seolah-olah kemarahan yang mengerikan tengah menggelegak dalam tubuh Wu Jianwu dan bisa meledak kapan saja. Niat membunuh yang mencengangkan menyebar dari tubuhnya dan akhirnya menyatu di matanya saat dia menatap Xu Qing. "Kenapa kau membunuh pengikutku?" Dia mengatakannya dengan sangat bangga, ditambah dengan martabat yang terpancar dari tubuhnya dan ekspresi muram di wajahnya. Ia memancarkan perasaan sebagai orang pilihan surga. Saat dia berbicara, guntur bergemuruh di langit dan meledak ke segala arah. Pedang perunggu yang terbentuk memancarkan ketajaman yang tak terbatas. Pemandangan ini membuat pikiran semua orang di toko sekitar bergetar. Mereka segera pergi. Mereka punya firasat kuat bahwa pertempuran besar mungkin akan terjadi di sini. Bagaimanapun, Xu Qing telah membunuh pengikutnya di depan tuannya. Masalah ini seperti menampar wajahnya. Terlebih lagi, para kultivator puncak pertama sangat peduli terhadap reputasi mereka dan pasti tidak akan membiarkan masalah itu begitu saja. Mata ular besar di ruang pribadi itu memancarkan kilatan ganas saat menatap Wu Jianwu. Ular itu tampak ingin mencambuknya tetapi ditahan oleh lelaki tua itu. Orang tua itu sangat gembira. Ia berpikir dalam hati, "Xu Qing, oh Xu Qing, mari kita lihat apa yang akan kau lakukan selanjutnya." Puncak pertama adalah yang paling protektif terhadap diri mereka sendiri. 8 saudara senior Wu Jianwu suka bertarung dalam kelompok. Pada saat yang sama, pikiran si Bisu dan Shi Xiahui bergetar. Si Bisu mengangkat kepalanya. Meskipun tubuhnya gemetar karena tekanan Wu Jianwu, dia masih memperlihatkan giginya yang tajam dan menatap tajam ke leher orang itu. Adapun Xu Xiahui, dia menggigit bibir bawahnya dan merasa sangat cemas. Dia merasa telah melibatkan Xu Qing. Namun, di tengah perubahan emosi setiap orang, hanya ekspresi Xu Qing yang tetap tenang seperti biasanya. Dia menatap Wu Jianwu yang berdiri di samping jendela. Tatapannya dingin dan dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Saat dia mengangkat tangan kanannya, tongkat besi hitam itu berdengung dan muncul dari bayangan di belakangnya. Pada saat ini, tawa panjang keluar dari Wu Jianwu. Ia mendongakkan kepalanya dan tertawa keras. Mengangguk-anggukan kepala saat tertawa. Ia bahkan mengeluarkan suara setuju. Terlebih lagi, suaranya sangat keras, seolah-olah ia ingin semua orang mendengarnya. Xu Qing mengerutkan kening tetapi tidak berbicara. "Tidak perlu anggur. Aku mengerti masalah ini." Wu Jianwu tertawa terbahak-bahak. "Haha, Saudara Xu, kamu tidak perlu bersikap seperti ini. Aku benar-benar tidak punya waktu dalam waktu dekat. Lupakan saja. Lupakan saja. Aku juga mengagumi prestasi luar biasamu dalam perlombaan mayat laut. Baiklah, karena kamu memperlakukanku seperti ini, aku bukan orang yang picik. Aku akan membayar denda 100.000 batu roh karena membunuh orang ini." Mata Linger membelalak. Dia menatap Wu Jianwu dan kemudian ke sekeliling yang kosong. Tidak mengerti apa yang sedang dibicarakannya. Ya, baiklah. Kita bertemu lagi nanti saat ada waktu. Aku pamit dulu. Senang sekali bisa bertemu dengan saudara Xu. Hari ini, Wu Jianwu berbicara dengan keras dan sepenuh hati. Dari kewibawaan di awal, dia perlahan menjadi gembira. Akhirnya, senyum muncul di wajahnya dan dia menangkupkan tinjunya ke arah Xu Qing. Ekspresi Xu Qing aneh. Dari awal hingga akhir, dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Wu Jianwu dengan cepat mengalihkan pandangannya ke ekspresi Xu Qing dan hatinya bergetar. Dia buru-buru menjentikan lengan bajunya dan menahan tawanya saat dia melangkah keluar dari ruang pribadi. Dia terbang menuju cakrawala yang jauh melawan petir dan hujan. Sosoknya bagaikan seorang abadi.
Bagaikan lukisan indah yang menyingkapkan alam yang menakjubkan. Aku telah melampaui dunia fana dan menjadi abadi dengan menelan lautan awan. Saat dia melangkah maju, semua pedang perunggu kuno di langit menemaninya di sekitarnya. Suaranya juga bergema ke segala arah saat dia berjalan semakin jauh. Ketika dia berada jauh dan tidak ada seorang pun di sekitarnya, tubuh Wu Jianwu bergetar dan wajahnya menjadi pucat. Matanya menunjukkan kengerian dan keringat dingin menutupi dahinya saat dia menghela napas panjang. Apa yang terjadi? Dua api iblis ini sebelumnya sudah sangat kuat, tetapi sekarang dia malah membentuk dua api kehidupan. Jika ini di luar, dia pasti sudah membunuhku. Saat hatinya bergetar, Wu Jianwu terus menarik napas dalam-dalam. Ia merasa bahwa ia seharusnya tidak meninggalkan sekte tersebut selama beberapa bulan ke depan. Untungnya, aku pintar. Aku memberinya muka hari ini. Dan bahkan berkata akan memberinya batu roh. Jika dia orang yang berakal sehat, dia tidak akan terus-terusan mengejarku. Kepalaku sakit. Tidak, aku bahkan tidak akan meninggalkan gua ini sebelum aku membentuk api kehidupan kedua. Di luar restoran Knowing Dreams, Xu Qing memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Si bisu tercengang. Begitu pula Xu Xiahui, Linger berkedip dan tampak sedikit bingung. Di sampingnya, lelaki tua itu tercengang. Orang-orang di dekatnya melihatnya dengan jelas sebelumnya. Xu Qing tidak mengatakan sepatah kata pun. Namun setelah dia mengambil posisi seperti hendak menyerang, Wu Jianwu mulai berbicara sendiri karena suatu alasan. Terlebih lagi, dia tertawa dan berbicara dengan keras, seolah-olah Xu Qing sedang berbicara kepadanya melalui transmisi suara, dan bahkan mengundangnya untuk minum anggur. Seluruh adegan itu dilakukan dengan sempurna. Mereka yang tidak dapat melihat adegan ini dari luar dan hanya dapat mendengar suara-suara pasti akan berpikir bahwa itu benar. Mereka akan berpikir bahwa Wu Jianwu adalah orang yang hebat dan dia mengagumi Xu Qing. Mereka berdua seperti teman baik yang saling menghormati. Pada saat yang sama, mereka juga akan berpikir bahwa Xu Qing telah mengirim banyak undangan. Tetapi, Wu Jianwu memang tidak punya waktu. Jadi dia membalas budi dengan membayar denda. Karena telah membunuh seorang murid kaki bukit. Kemampuan akting Jian-Jian kecil sangat buruk. Bahkan aku pun tidak bisa berkata apa-apa. Suara gigitan terdengar, memecah keheningan di ruang pribadi itu. Sang kapten berdiri dari tempat duduknya dan berjalan ke jendela sambil memakan sebuah apel. Ia lalu mengedipkan mata pada Xu Qing. Tatapan mata Xu Qing menyapu anggota tubuh sang kapten dan sedikit keterkejutan muncul di matanya. Pemulihan sang kapten berlangsung terlalu cepat. Ia merasa bahwa pertumbuhan kembali anggota tubuh yang patah itu tidak dilakukan oleh seni kultivasi atau pil obat. Rasanya lebih seperti mantra aneh. Ular besar itu memanfaatkan kebingungan lelaki tua itu dan memutar tubuhnya, lalu bergegas keluar. Ia dengan cepat merangkak keluar jendela dan langsung menuju Xu Qing. Mata Xu Qing menyipit. Namun, setelah memperhatikan mata ular besar itu, dia merasa agak familiar. Seolah-olah dia pernah melihatnya sebelumnya. Pihak lain tidak hanya tidak memiliki niat membunuh, tetapi juga dipenuhi dengan kegembiraan. Di tengah kegembiraannya, tubuh ular besar itu menyusut dengan cepat dan akhirnya berubah menjadi ular ramping yang langsung melingkari tangan Xu Qing. Seluruh tubuhnya berubah menjadi seputih salju dan matanya sangat besar, terlihat sangat imut. Ketika lelaki tua dari Jalan Pankuan melihat kejadian ini, dia meratap dalam hati. Tepat saat dia hendak menegurnya, Xu Qing mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan dingin. Lelaki tua itu langsung bergidik saat mengingat kejadian saat dirinya hampir dibunuh oleh Xu Qing. Meskipun ia dipenuhi kesedihan dan kemarahan, perasaan putrinya yang memilih antara cintanya dan ayahnya membuat hatinya sakit. Tidak, aku tidak bisa berkompromi dalam hal ini. Bocah Xu ini bukanlah orang baik. Tidak peduli bagaimana aku melihatnya, dia jelas bukan pasangan yang cocok untuk Linger. Lelaki tua dari Jalan Pangkuan itu menarik napas dalam-dalam. Saat pikirannya berkecamuk, dia buru-buru berbicara. Dia tidak berani berbicara bahasa manusia dan berbicara bahasa Linger. Dia memberitahu Linger bahwa jika dia ingin bersama Xu Qing selamanya, dia harus berubah. Jika dia ingin berubah, dia harus mencapai alam Foundation Building. Jadi dia harus pergi sekarang. Linger menatap Xu Qing dengan enggan dan mengusap kepalanya dengan lembut ke lengan Xu Qing. Dia kemudian melepaskan lengannya dan kembali ke lelaki tua itu. Lelaki tua itu menghela napas lega dalam hati dan diam-diam merasa puas. Setelah itu,
dia bergegas pergi. Dari kejauhan, Xu Qing masih bisa mendengar suara gemericik. Baiklah, wakil direktur Xu, berhentilah melihat. Ayo minum bersamaku. Kapten itu melambaikan tangan ke arah Xu Qing. Xu Qing memikirkannya lalu menoleh untuk mengangguk pada Xu Xiahui, memberi isyarat bahwa dia boleh pergi. Xu Xiahui menggigit bibir bawahnya dan hatinya dipenuhi rasa syukur. Dia berlutut di tengah hujan dan dahinya menyentuh tanah. Setelah membungkuk dalam-dalam, dia berdiri dan berjalan ke kejauhan sendirian. Si bisu tidak pergi. Dia berjongkok di luar restoran Knowing Dreams, tempat pemuda kurus itu meninggal. Xu Qing tidak banyak bicara. Dengan goyangan tubuhnya, dia melompat ke jendela dan duduk setelah melangkah masuk ke kamar pribadi. Terakhir kali, di tempat Zhongshan, Xu Qing memperhatikan bahwa kaptennya tidak dalam kondisi baik, jadi dia tidak mengatakan semuanya. Setelah dia duduk, Xu Qing menatap kaptennya. "Kapten, mengapa hidung patung itu meledak?" Xu Qing bertanya dengan serius. Dia merasa harus menanyakan hal ini. Kalau tidak, dengan paranoia sang kapten, dia pasti tidak akan merasa tenang. Oleh karena itu, Xu Qing merasa harus meyakinkan sang kapten, "Kau tidak tahu." Sang kapten menggigit apel itu dan tersenyum pada Xu Qing, mengamatinya. Xu Qing terkejut dan menggelengkan kepalanya. "Baiklah, wakil direkturku, akulah yang mengajarimu keterampilan akting itu. Kau dan aku sama-sama tahu tentang apa yang terjadi dengan hidung patung itu. Aku tidak akan mengungkapnya." Setelah sang kapten selesai memakan apel, dia mengambil buah pir dan menggigitnya besar-besar. "Kali ini, aku yang akan disalahkan. Siapa yang memintaku menjadi atasanmu? Aku tidak akan meminta batu roh, tapi aku punya 2 syarat." Mata sang kapten menunjukkan pandangan yang dalam. Dia tampak seperti telah melihat apa yang ada di dalam dirinya dan menjadi serius. Xu Qing mengerutkan kening dan ekspresinya sedikit ragu-ragu, seolah-olah dia juga tidak yakin. Melihat pemandangan ini, sang kapten mengeluarkan sebuah buah pir dan melemparkannya. Tidak perlu dipikirkan. Itulah alasannya. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri saat itu. Lupakan saja. Lupakan saja. Biarkan aku bicara tentang 2 syaratku. Pertama, kamu tidak boleh menyebutkan masalah aku berubah menjadi putri ketiga lagi di masa depan. Kapten berbicara dengan serius. Hal kedua adalah kamu masih harus mengembalikan 100.000 batu roh yang kamu hutang padaku. Asalkan kau setuju, akulah yang akan menanggung kesalahan atas perlombaan mayat laut. Sang kapten menarik napas dalam-dalam dan menggigit setengah buah pir di tangannya dengan ganas. Setelah itu, ia mengamati ekspresi halus Xu Qing dengan saksama. Xu Qing terdiam. Setelah berpikir sejenak, dia menggelengkan kepalanya dan menatap kapten sambil berbicara dengan serius. "Karena ini salahku, aku akan menyebarkan berita ini ke dunia luar bahwa akulah pelakunya. Aku yang pertama mendapatkan hadiah. Aku pelaku utama dalam kasus patung mayat leluhur Rasi Corps." Kapten hanya membantu sedikit. Setelah Xu Qing selesai berbicara, dia berdiri untuk pergi. Ketika kapten melihat kejadian ini, dia langsung menjadi cemas. Dia masih sangat menghargai kemuliaan sebagai pelaku utama. Namun, dia ingin sedikit memeras dan tidak menyangka itu akan menjadi bumerang. Dia buru-buru menghentikannya dan batuk sebelum tertawa datar. "Lihatlah dirimu. Mengapa kamu begitu serius? Aku hanya bercanda denganmu. Akulah yang melakukannya. Akulah pelaku utamanya. Tidak seorang pun dapat merebut prestasi ini dariku." "Tidak, ini aku," kata Xu Qing dengan serius. "Bukan kamu, tapi aku." Sang kapten bahkan semakin cemas. "Tidak, ini aku." Xu Qing menatap kapten itu. "Xu Qing, sudah kubilang bukan kamu, tapi aku." Kapten itu serius. "Apakah itu benar-benar kamu?" Xu Qing mengerutkan kening saat ketidakpastian muncul di matanya. "Tentu saja, aku." Setelah aku memakan daging binding, kekuatan binding meledak, menyebabkan reaksi berantai di tubuh patung yang menyebabkan ledakan. Ini adalah pertarungan keilahian. Setelah aku kembali, aku memeriksa beberapa buku kuno. Binding dulunya memiliki beberapa hubungan dengan Rasi Corps, jadi auranya dapat merangsang patung Ancestral Corps. Sang kapten menarik napas dalam-dalam dan berbicara dengan serius. Kali ini, Xu Qing benar-benar tercengang. Dia mengangguk sambil berpikir, tetapi dia masih tampak sedikit ragu dan hendak berbicara. Sang kapten buru-buru berdiri dan tertawa. "Adik muda, aku masih ada urusan. Jadi aku pergi dulu. Jangan terlalu banyak berpikir. Itu benar-benar aku. Ada terlalu banyak pekerjaan di departemen ini. Mengenai rencana besar yang kuceritakan terakhir kali, aku akan menceritakannya kepadamu
setelah aku mendapatkan semua petunjuknya. Setelah itu, sang kapten bergegas meninggalkan ruang privat. Setelah keluar dari blok, ia mengambil sebuah apel dan menggigitnya. Jantungnya benar-benar tenang dan ia menghela napas lega. Sepertinya memang bukan anak ini. Mungkinkah itu benar-benar aku? Seharusnya aku. Sang kapten merasa sangat nyaman dan merasa bahwa hal ini wajar saja. Lagi pula, sebagai atasan, dialah satu-satunya yang dapat dicocokkan dengan identitas pelaku utama. Di ruang pribadi, Shi Qing juga menghela napas lega dan hatinya menjadi tenang. Kapten seharusnya tidak curiga lagi. Shi Qing merasa puas dan meninggalkan restoran Knowing Dreams, kembali ke tempat tidurnya. Sambil terus berkultivasi, ia juga menantikan rencana hebat yang disebutkan kaptennya. Waktu berlalu perlahan saat ia menunggu. Tak lama kemudian, sebulan pun berlalu. Pada bulan ini, peperangan antara ras Sea Corps dan Seven Blood Eyes telah mencapai momen kritis. Tatapan dari banyak ras tertarik ini karena setelah merebut 2 pulau kecil, dan tidak ada lagi halangan antara pulau-pulau itu. Dan pulau utama ras Sea Corps, Seven Blood Eyes, memulai serangan umum mereka terhadap ras Sea Corps. Seven Blood Eyes mencoba menginjakan kaki di wilayah utama ras Sea Corps. Museum di Port 176 juga dibuka untuk bisnis. Setelah diperbaiki Johnson, ia berhasil menyatukan kedua bagian hidung, sehingga tampak relatif utuh. Api yang menyala sepanjang tahun diletakkan di bawahnya. Adapun kaligrafi leluhur digantung tinggi. Pembukaan museum tersebut menimbulkan kegaduhan di seluruh Seven Blood Eyes. Leluhur dan yang lainnya di medan perang juga memuji tanpa henti. Adapun ras lain, setelah terkejut, mereka tidak dapat menahan keinginan untuk datang dan melihat-lihat. Tak lama kemudian, pelabuhan 176 dari Seven Blood Eyes menjadi sangat ramai. Jumlah orang jauh lebih banyak dari sebelumnya. Seperti yang dikatakan Jongsan, sekte tersebut mengatur penjagaan museum. Para tetua inti emas yang menjaga sekte telah menerima perintah leluhur untuk melindungi keselamatan museum ini apapun yang terjadi. Pada saat yang sama, gelombang pertama hadiah karena telah memberikan kontribusi yang begitu besar dikirimkan kepada Xu Qing dan Chun Erniu melalui dekret leluhur menunjukkan Chun Erniu dan Xu Qing sebagai murid citra generasi 7 mata darah ini. Urutan Chun Erniu telah dipromosikan dan Xu Qing telah memasuki urutan tersebut. Kesempatan Golden Core dihargai setelah perang. Ini adalah gelombang pertama penghargaan. Saat perang berakhir, kami akan memberi penghargaan lagi berdasarkan kontribusi kamu. Saat dekret leluhur disebarkan, 7 mata darah menjadi gempar. Di satu sisi, itu adalah urutannya. Di sisi lain, itu adalah murid citra. Kenyataannya, semua orang di Seven Blood Eyes sedikit asing dengan istilah Image Disciple. Sebelumnya, tidak ada istilah seperti itu di Seven Blood Eyes. Namun, tak lama kemudian, mereka tahu apa itu Image Disciple. Xu Qing dan kaptennya ditunjuk untuk mewakili penguasa puncak 7 puncak dalam menghibur semua tamu yang berkunjung untuk melihat hidung patung ras mayat laut. Yang disebut murid citra adalah orang yang mewakili 7 mata darah. Dengan cara ini, semua non-manusia yang mengunjungi Seven Blood Eyes dapat melihat Xu Qing dan kaptennya. Setiap kali mereka melihat mereka akan mengingat penghinaan terhadap ras mayat laut. Saat ini, Xu Qing sedang berdiri di pelabuhan 176. Dia menunggu kedatangan makhluk non-manusia di kala senja. Di bawah matahari terbenam, wajahnya yang tampan bak iblis cukup untuk memikat semua makhluk hidup. Saat angin laut bertiup, rambut halus di dahinya berkibar seperti tirai hitam, menyembunyikan rasa dingin dan ketidaksabaran. Ini sudah merupakan gelombang ke-7 non-manusia yang diterima Xu Qing dalam setengah bulan sejak ia menerima pengangkatan leluhur. Namun, Xu Qing masih belum terbiasa dengan hal itu. Ia merasa ditolak oleh misi ini. Dia tidak suka pamer dan itu membuatnya merasa tidak nyaman. Namun, Xu Qing juga mengerti bahwa nama kosong murid citra juga merupakan bentuk perlindungan baginya. Nama kosong ini akan menghilangkan sebagian besar kebencian yang muncul. Bagaimanapun juga, dia mewakili 7 mata darah. Akan tetapi, karena itu, bahayanya tidak akan muncul atau pasti sangat berbahaya. Ada juga istilah urutan. Xu Qing pernah mendengar bahwa itu mirip namun berbeda dari urutan 7 mata darah. Sebelumnya hanya murid langsung dari 7 penguasa puncak yang dapat dimasukkan dalam urutan
Begitu seseorang memasuki sekuens, itu setara dengan memiliki identitas khusus. Kandidat penguasa puncak masa depan akan diperebutkan dari sekuen. Perlakuan mereka berbeda dari murid biasa. Su Qing dapat dikatakan sebagai satu-satunya orang yang memasuki urutan sebelum menjadi murid penguasa puncak. Urutan Chun Erniu ditingkatkan. Kaptennya seharusnya adalah kakak senior tertua. Su Qing sudah yakin akan hal ini sekarang. Namun, dia samar-samar merasa bahwa pasti ada rahasia yang lebih besar di balik kapten itu. Dengan pemikiran ini, meskipun Su Qing tidak mau, sulit baginya untuk langsung menolak pengangkatan leluhur. Mengapa mereka belum datang? Rambut panjang yang tertiup angin laut menyapu bulu mata Su Qing, mengganggu pikirannya. Dia menatap laut dengan lebih tidak sabar. Kakak senior Shu, kudengar setiap orang di perlombaan bintang laut memiliki bintang laut aneh yang tumbuh di punggung mereka. Mereka biasanya tidak menyukai sinar matahari, jadi mereka mungkin hanya datang di malam hari. Su Qing tidak sendirian di sini. Ada lebih dari 20 murid di belakangnya. Ini diatur oleh kapten. Kapten jauh lebih antusias dengan penunjukan dari leluhur ini daripada dirinya. Banyak murid sekte dipanggil oleh kapten untuk bergabung. Pada saat yang sama, Su Qing tampaknya telah menjadi kartu truf kapten. Jika tamunya sebagian besar perempuan, kapten biasanya akan segera memanggil Su Qing. Setiap kali Su Qing muncul, sungguh mengejutkan para kultivator wanita non-manusia yang datang untuk melihat hidung mayat leluhur. Mereka semua pasti sangat penasaran tentangnya. Su Qing awalnya ingin menolak, tetapi ketika dia berpikir tentang bagaimana dia bisa keluar lebih jarang dengan cara ini, dia diam-diam menyetujui pengaturan ini. Namun, sang kapten tampaknya khawatir Su Qing akan kesepian. Oleh karena itu, ia bahkan dengan saksama mengatur agar 2 orang murid yang dikenalnya menjadi asistennya. Salah satunya adalah Gumu King. Gumu King berbicara dengan lembut. Wajahnya lembut dan cantik, seperti bunga teratai dalam cangkir. Kecantikannya yang tak tertandingi itu menyesakkan. Pada saat itu, senyum tipis muncul di sudut mulutnya. Kepolosan tipis di wajahnya sangat memikat, dan jubah tau oranyenya menonjolkan sosoknya yang tinggi, membuatnya tampak lebih mempesona. Kakak senior Shu, ras bintang laut agak berlebihan. Namun, tidak apa-apa. Aku baru saja memperoleh pengakuan dari aliansi 7 sekte. Ketika perang berakhir, aku bisa pergi ke sana dan mempelajari daun tanaman dan tumbuh-tumbuhan. Ketika aku sampai di sana, aku akan memiliki hak untuk membuat ras bintang laut ini meminta maaf kepada kakak senior. Juga, saudara senior. Ini adalah wawasan pembelajaran aku selama ini. Tolong bantu aku memeriksanya. Melihat Gumu King seperti ini, Ding She melangkah maju dan berbicara kepada Su Qing juga. Dia juga mengeluarkan seikat tiket roh dan selembar batu giok. Dia tersenyum manis. Lengannya seputih salju dan rambutnya yang hitam lebat seperti awan. Mulutnya yang merah muda di bawah hidungnya yang mancung sedikit terbuka, seperti bunga mawar yang menggoda. Suaranya renyah dan enak didengar, memperlihatkan kepolosan. Namun, matanya berkilau dan tampaknya mampu membuat orang benar-benar tenggelam dalam tatapannya. Ding Shu adalah asisten kedua yang diatur kapten untuk Su Qing. Kedua wanita ini berdiri di samping Su Qing. Mereka seperti bunga plum dan bambu. Masing-masing memiliki kelebihannya sendiri. Di belakang mereka bertiga, di antara sekitar 30 murid Seven Blood Eyes, ada Zhao Zhongheng. Dia harus menarik napas dalam-dalam berkali-kali dalam setengah bulan terakhir. Adapun murid-murid lain di sekitarnya, mereka semua memandang Su Qing seperti dia adalah dewa. Dalam setengah bulan terakhir, Gumu King dan Ding She tampak harmonis. Tetapi pada kenyataannya, konflik di antara mereka menjadi semakin jelas. Misalnya, pada saat ini, Gumu King melirik Ding She. Ding Zhu tidak mau kalah. Setelah menyapu pandangannya, dia mengangkat alisnya yang indah dan memasang ekspresi sedih. Kakak seniorku, meskipun ras bintang laut punya alasan lain, itu urusan mereka. Tidak apa-apa jika mereka ingin aku menunggu. Tetapi aku merasa tidak nyaman melihat mereka membuat kakak Su Qing menunggu. Tidakkah kau berpikir begitu? Kakak Su Qing berkultivasi sangat keras dan sekarang harus menunggu mereka. Mereka terlalu berlebihan. Dada Gumu King naik turun. Dia yang selalu memiliki kepribadian yang elegan, hampir kehilangan kendali beberapa kali dalam setengah bulan terakhir. Dia tidak pandai berbicara. Setiap kali dia mendengarkan Ding She, dia merasa bahwa Ding She ini menyebalkan dan merasa jijik. Ding Zhu, kamu selalu memanggilku kakak senior. Aku berusia 17 tahun ini. Bolehkah aku bertanya berapa umurmu? Mata Ding Zhu sedikit merah saat dia menundukkan kepalanya dan berbicara lembut. Kakak seniorku, Zuair salah. Aku tidak pandai berkata-kata.
Jika aku mengatakan sesuatu yang menyinggung kakak seniorku, tolong jangan dimasukkan ke hati. Aku hanya merasa kasihan pada kakak Xu Qing. Pembuluh darah di dahi Gu Muking menonjol, dan napasnya menjadi sedikit tergesa-gesa. Murid Seven Blood Eyes di belakang mereka semua menatap punggung Ding Shu dengan penuh arti. Mereka saling bertukar pandang dan bisa melihat kekaguman terhadap Ding Shu di mata masing-masing. Seperti biasa, itu adalah kemenangan yang mutlak. Xu Qing menatap Ding Shu dengan rasa ingin tahu, lalu menatap Gu Muking, tetapi tidak peduli dengan mereka. Selama ini, dia merasa bahwa kedua murid ini sangat aneh dan tampaknya tidak akur. Tepat saat dia hendak berbicara, suara gemuruh terdengar dari laut yang jauh. Xu Qing segera melihat ke atas dan melihat bahwa di bawah matahari terbenam, permukaan laut telah berubah dari tenang menjadi bergolak. Saat gelombang gemuruh bergema, sebuah kapal perang pentagonal hitam besar muncul dari laut sejauh 10.000 kaki. Total ada 7 kapal perang pentagonal hitam yang bergerak berurutan. Tekanan yang mencengangkan menyebar ke segala arah. Pada saat yang sama, 7 mata besar dari Seven Blood Eyes juga memancarkan cahaya merah, seolah-olah sedang memeriksa kapal-kapal. Ekspresi Xu Qing tetap tenang seperti biasa. Ini karena tidak hanya ada formasi susunan di Seven Blood Eyes yang menekan segalanya, tetapi setengah bulan yang lalu, penguasa puncak dari puncak ke-6 diatur untuk kembali ke sekte untuk memulihkan diri. Dengan adanya penguasa puncak ke-6 yang menjaga benteng, Xu Qing merasa jauh lebih tenang. Saat 7 kapal perang segi 5 hitam semakin dekat, Xu Qing melihat sejumlah besar kultivator di dalamnya. Ada sekitar 30 di setiap kapal. Ras bintang laut adalah ras humanoid. Anggota ras ini tampak mirip dengan manusia di permukaan, tetapi rambut dan mata mereka berwarna biru. Kebanyakan dari mereka adalah wanita. Para kultivator wanita itu merupakan 70% dari sekitar 200 anggota ras bintang laut yang berkunjung saat ini. Fluktuasi energi dari 3 orang di depan semuanya sangat mengerikan. Dalam persepsi Xu Qing, aura mereka terasa sekuat kultivator inti emas dengan 3 kepala dan 6 lengan dari ras mayat laut. Ketiga orang ini semuanya tampak seperti wanita setengah baya. Di depan mereka ada seorang gadis berambut biru. Gadis ini berpenampilan cantik dengan kulit yang sangat putih dan tampak berusia 16 atau 17 tahun. Dia mengenakan gaun panjang dan tatapannya jernih. Pandangannya menyapu pantai dan menjauh dari Gu Muking dan Ding Shu, lalu mendarat pada Xu Qing. Selamat datang di Seven Blood Eyes, sekutu dari Starfish Race. Xu Qing menangkupkan tinjunya dan berbicara dengan suara rendah. Kamu, Zhu Xing. Mata gadis muda itu dipenuhi rasa ingin tahu saat dia bertanya sambil tersenyum. Ya, ekspresi Xu Qing tetap tenang seperti biasa. Setelah mengangguk, dia berbicara dengan tenang. Hari ini sudah malam. Besok, seseorang akan membawa kalian untuk melihat bagian hidung dari mayat leluhur. Setelah mengatakan itu, Xu Qing memberi instruksi kepada para murid di belakangnya bawa mereka ke tempat tinggal mereka. Tunggu sebentar, kakak senior Xu Qing. Ras bintang lautku sangat membenci ras mayat laut. Aku mengagumi apa yang telah kau lakukan, jadi aku ingin memberimu hadiah. Terimalah. Gadis muda itu tersenyum dan menoleh untuk melihat pelayan di belakangnya. Tak lama kemudian, pelayan itu mengeluarkan keong dan menyerahkannya kepada Xu Qing. Xu Qing menatap gadis muda itu. Kakak senior Xu Qing, ini adalah artefak ajaib yang unik untuk rasku. Setelah meledakkannya, kamu bisa mendapatkan berkah dari rasku dan memanggil semua moluska di laut terlarang di dekatnya. Setelah gadis muda itu selesai berbicara, dia membungkuk ringan dan mengikuti para anggota klan ke darat sambil melirik Xu Qing berkali-kali. Adegan ini membuat Ding Zhu mengerutkan kening dan merasa sedikit tidak puas. Gu Muking juga merasa tidak nyaman. Setelah semua orang dari Starfish Race pergi ke darat, gadis muda itu tampaknya telah memikirkan sesuatu dan berjalan menuju Xu Qing. Alis Ding Shu terangkat dan dia akan berbicara. Namun, pada saat ini, suara udara pecah tiba-tiba terdengar dari kejauhan. Adegan yang tiba-tiba ini membuat Starfish Race langsung waspada. Mata ketiga wanita paruh baya itu bersinar dengan tajam. Xu Qing juga menoleh. Hal pertama yang dilihatnya adalah kapten dan yang mulia kedua di belakang kapten. Kecepatan sang kapten sangat cepat dan dia tiba di samping Xu Qing dalam sekejap. Tanpa menyapa Starfish Race, dia berbicara dengan suara rendah. Leluhur telah mengirim pesan bahwa Pulau Dongyo ada di sini untuk dikunjungi. Pulau Dongyo, Xu Qing tercengang. Namun saat kapten mengucapkan 3 kata ini, ekspresi Ding Xie berubah. Ekspresi ketiga kultivator inti emas dari ras bintang laut juga berubah drastis.
Penguasa Pulau Dongyo adalah seorang wanita tua bernama Guru Terhormat Dongyo. Kultivasinya berada di alam yang sama dengan leluhur yang berhasil menembus level tersebut. Orang yang datang secara alami bukanlah dia, melainkan cucunya. Kepribadian orang ini tidak baik. Kamu harus berhati-hati. Ekspresi sang kapten tampak serius. Tepat saat dia selesai berbicara, gelombang yang mengejutkan tiba-tiba muncul di laut yang jauh. Tekanan kuat turun ke segala arah.